Halo, selamat pagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Ya, syukur alhamdulillah. Ya, luar biasa dahsyat. Kita bersyukur telah dipertemukan pada malam hari ini dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun, teman-teman. Dan semoga kedepannya kita semakin sehat dan semakin dilancarkan rezekinya. Ya. Pada malam yang luar biasa ini, teman-teman, ya kita adakan acara sebuah webinar yaitu yang diadakan oleh Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara. Nah, pada malam hari ini kita kebetulan kedatangan tamu yang terhormat ya, Mr. Edwin Soru, yaitu seorang ketua ya, ketua Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara ya. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Nah, oke, untuk menghemat waktu, kita lanjut ke materi, teman-teman. Selamat datang di presentasi kami. Kami adalah Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara yang memiliki ruang lingkup kegiatan sebagai berikut: edukasi, kewirausahaan, ekonomi dan bisnis, aktivitas pendukung kelestarian alam, aktivitas pengumpulan dana sosial. Ya. Ini adalah bentuk legalitas kami, yaitu sudah disahkan oleh Kemenkumham, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Ya, ini adalah pengesahan Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara. Nah, kita akan belajar tentang ruang lingkupnya. Nah, visi utama yayasan mendukung realisasinya proyek Yuskaya Teknologi berskala internasional yang dapat memberikan kontribusi besar bagi kelestarian bumi yang kita tempati. Konsep dasarnya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kelebihan Yuskaya Teknologi untuk melestarikan bumi dan benefit terhadap dampak sosial secara global. Implementasinya berpartisipasi dalam pengembangan SDM Indonesia yang berpengetahuan luas, mandiri, dan inovatif di bidang literasi keuangan, bisnis, dan teknologi, khususnya yang relevan dengan teknologi transportasi berkelanjutan dan inovasi terkait. Benefitnya, terrealisasinya proyek di Sky Transport sehingga menjadi solusi akan permasalahan dari industri yang ada dan masyarakat mendapatkan berbagai macam benefit untuk lingkungan alam dan keuntungan di masa depan. Ini anggaran dasar, ya. Anggaran dasar adalah sebuah batasan-batasan yang dimiliki oleh Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara ya dalam operasinya. Ya. Nama dan bentuk organisasi ini bernama Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara. Selanjutnya dalam anggaran dasar ini disebut yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang bersifat sosial dan kemanusiaan dengan prinsip nirlaba. Ya, nirlaba itu tidak beroperasi seperti halnya perusahaan yang profit oriented, teman-teman. Ya. Kemudian yayasan didirikan pada tanggal 29 November 2023 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Ya. Hingga saat ini yayasan sudah beroperasi kurang lebihnya sekitar 2 tahun. Ya. Kedudukan, yayasan berkedudukan di Java Indoland Center, Java Tower 2, level 12, Jalan Panglima Sudirman, Kavling 6668, Kelurahan Embong, Kaliasin, Kecamatan Genteng, Surabaya, Jawa Timur. Ya. Ini adalah kantor yayasan kita, dan kantor ini bersifat virtual, ya teman-teman ya. Kantor virtual itu adalah kantor yang dimana bisa dijadikan alamat surat menyurat yayasan, tapi di sini kita tidak ada satupun ya pengurus yayasan yang berdomisili di kantor tersebut karena sifatnya hanya sebagai pertama surat menyurat ya, kemudian yang kedua adalah sebagai pertemuan ya. Jika kita mengadakan pertemuan di kantor kita juga bisa, teman-teman. Ya, itulah mengapa biaya operasional yang kita keluarkan itu bisa sangat terjangkau bagi kita. Ya. Kemudian yayasan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maksudnya didirikan yayasan adalah untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang berpengetahuan luas, mandiri, dan inovatif di bidang literasi keuangan, bisnis, dan teknologi, khususnya yang relevan dengan teknologi transportasi berkelanjutan dan inovasi terkait. Tujuannya melakukan edukasi dan pelatihan publik tentang literasi keuangan dan bisnis secara umum, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai teknologi transportasi inovatif, khususnya teknologi string, UST Incorporation, serta potensi dan dampaknya bagi pembangunan berkelanjutan, mengembangkan kompetensi dan soft skill individu melalui kegiatan pengembangan diri,
workshop, seminar, dan diskusi, mendorong inovasi dan riset sederhana dalam bidang transportasi masa depan yang ramah lingkungan, menyediakan platform informasi dan forum diskusi yang netral bagi individu yang tertarik pada teknologi string dan peluang yang terkait. Untuk mencapai maksud dan tujuan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6, yayasan dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut: mengadakan dan menyelenggarakan seminar, workshop, lokakarya, diskusi, dan pelatihan tentang keuangan bisnis teknologi transportasi inovatif, menerbitkan materi edukasi, artikel, dan publikasi yang relevan dengan tujuan yayasan, menjalin kemitraan dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan, riset, dan organisasi lain yang memiliki visi serupa, menyelenggarakan kegiatan sosial kemanusiaan lainnya yang mendukung pengembangan masyarakat, terkait platform eksternal dari Uniski String Technologies Incorporation dan SWI Incorporation yang dalam hal ini Skyward Community, ya, yayasan dapat menginformasikan keberadaan platform tersebut sebagai sarana bagi individu yang tertarik untuk mendalami atau berkontribusi secara mandiri. Yayasan tidak bertindak, ya, ini yang paling penting, yayasan tidak bertindak sebagai perantara, agen, atau pihak yang menghimpun dana investasi dari masyarakat untuk atau melalui platform tersebut. Keputusan individu untuk terlibat dengan platform eksternal sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu tersebut dan di luar lingkup kegiatan operasional yayasan. Melakukan kegiatan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia serta sesuai dengan sifat nirlaba yayasan. Ini ya kegiatannya dan batasannya, teman-teman. Nah, 4 ruang lingkup yayasan di sini adalah edukasi, sosialisasi, berpartisipasi, dan kolaborasi. Kurikulum pendidikan yayasan ini terbagi menjadi 4 bagian dan biasanya diselenggarakan setiap minggunya berupa acara webinar untuk saat ini yang beroperasi, teman-teman, yaitu open plan presentation yang saat ini biasanya di minggu pertama, kemudian brainstorming, ya, ini mengupas tentang pengetahuan-pengetahuan yang sekiranya penting, yang dianggap penting, ya, seperti halnya perusahaan-perusahaan startup itu bagaimana, apakah perusahaan itu startup itu bagaimana caranya bertumbuh, mengembangkan produknya, dan bagaimana caranya bisa sukses ke depan. Nah, ini brainstorming, ya, jadi materinya bisa berubah-ubah, ya, temanya. Kemudian minggu ketiga biasanya ini partner class, ya, ini ya edukasi yang dikhususkan tentang bagaimana caranya kita mengembangkan, ya, mengembangkan bisnis, ya, kemitraan, ya. Kemudian yang keempat adalah news, ya, kita melakukan berita terupdate, ya, tentang perkembangan perusahaan. Nah, jadi keempat-empatnya ini bagi teman-teman yang serius ingin belajar di sini, seharusnya setiap minggunya teman-teman harus wajib, ya, menghadirinya, setidaknya juga mempelajarinya. Nah, agar apa? Agar lebih paham dan bisa upgrade dalam sisi pengetahuan. Nah, saya sendiri juga masih belajar, saya juga masih bersama-sama mempelajari hal-hal yang terkait sehingga kita bisa bertumbuh bersama, belajar bersama, teman-teman, ya. Kemudian di sini kita ada 3 organisasi besar yang memiliki batasan dan kapasitas visi sendiri-sendiri, teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya Uskai Technology, ya, atau disebut UST Incorporation, ya, Uniski String Technologies Incorporation, ya. Ini adalah logo terbaru kami, ya, bagi teman-teman yang kemarin-kemarin itu masih memakai nama atau melihat Skyway, ya, itu kita sudah berganti brand Usky. Jadi biasakan memakai brand yang sudah tersedia dan sudah disahkan, yaitu Usky. Ya, jadi nama Skyway dihapus. Mengapa Pak kok dihapus? Karena nama Skyway sudah tidak relevan akan merek perusahaan yang sudah menunjukkan eksistensinya dan sudah memasuki fase komersial di berbagai negara, teman-teman. Ya. Selain itu, nama Skyway juga sudah banyak sekali. Nah, kita bisa lihat juga, ya, sendal jepit merek Skyway juga ada. Ya, seperti itu. Cafe Skyway juga ada. Jadi ya terlalu umum, teman-teman. Ya, jadi kita butuh brand yang
bisa mewakili ya sepak terjang kita. Nah, di UST Incorporation ini ada berbagai macam ya perusahaan yang didirikan di berbagai negara ya untuk pengembangan proyek-proyek komersial. Ya. Contohnya di India itu ISKY ya, kita juga sudah ada proyek komersial di India ya yang saat ini sudah memasuki fase desain teman-teman. Kemudian di Indonesia sendiri kita transportasi kita bisa disebut SSLRT atau Skytrain juga bisa ya teman-teman. Kemudian di Nepal itu Portway, di USA itu Skytex, dan di Dubai U-Port. Jadi masing-masing negara itu bisa sebutannya beda-beda. Kemudian organisasi yang kedua, terbesar kedua adalah SWC atau Skyward Community. Ya, Skyward Community ini juga menyediakan platform edukasi dan berbagai jenis fasilitas yang juga bisa untuk mendukung pengembangan proyek yang dilakukan oleh GST ini. Ya, ini adalah partisipan ya, komunitas dalam skala global yang untuk mendukung proyek-proyek yang direalisasikan oleh GST. Kemudian ini di kita, posisi kita yaitu Kereta Yuskay Nusantara ya. Yayasan Nirlaba Pemberdayaan SDM Support Community. Jadi kita adalah sebuah komunitas yang dinaungi oleh lembaga hukum yang disebut Yayasan Kereta Yuskay Nusantara yang memiliki ruang lingkup seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Ya. Jadi ini adalah 3 organisasi yang berbeda-beda, teman-teman. Ya. Nah, kita perkenalkan adalah Mr. Anatoly Yunitsky. Ya. Beliau adalah penulis dan perancang umum teknologi Yunitsky, kepala 2 proyek BBB, anggota Federasi Kosmonautika Uni Soviet, penulis lebih dari 200 penemuan, penulis lebih dari 20 monografi dan lebih dari 200 karya ilmiah, ketua Dewan Direksi Desainer Umum Yunitsky String Technologies Incorporation, kepala grup perusahaan internasional. Beliau adalah seseorang ya yang menemukan teknologi Yuskay Transport, teman-teman. Ya. Dan beliau juga awalnya dulu yang memiliki 100% ya kekayaan intelektual yang dimiliki Yuskay Transport. Yang kemudian kekayaan intelektual itu ditransfer ke GTI, dibagi-bagi, dipecah-pecah ya. Yang kemudian bisa digunakan sebagaimana mestinya, teman-teman. Bila teman-teman ingin melihat sejarah Mr. Yunitsky dan sejarah bagaimana perkembangan proyek Yuskay Transport ini mulai dari awal dulu ya, masih belum dibangun sama sekali ya teman-teman, dan berbagai macam penghargaan dan hak-hak paten, itu teman-teman bisa mengunjungi laman website beliau yunitsky.engine. Ya, teman-teman klik-klik aja di situ, pakai terjemahan Google Chrome juga bisa, langsung klik terjemahan itu otomatis menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya. Nah, di sini Mr. Yunitsky menciptakan UST, ya, teknologi UST itu memiliki dasar, teman-teman. Jadi nggak asal menciptakan. Ya. Jadi visi utama Mr. Yunitsky adalah menghadirkan sebuah solusi akan 4 permasalahan yang mengancam penduduk bumi, teman-teman. Ya. Yang pertama adalah industri yang merusak alam. Ya, semakin ke sini, teman-teman, itu akan semakin bermunculan industri-industri yang merusak alam. Ya. Jadi Mr. Yunitsky itu menciptakan sebuah industri baru yang di mana mampu untuk mengembalikan kelestarian alam. Ya. Kemudian kematian karena kurangnya keamanan. Ya. Terlalu banyaknya kematian karena kurangnya keamanan, khususnya dalam bidang transportasi, teman-teman. Jadi ada jutaan jiwa melayang, ya, ada yang sakit, ada yang cacat, dan bahkan ada yang meninggal itu karena disebabkan oleh kecelakaan ya, yang terjadi baik itu di darat, ya, di laut, bahkan di udara, teman-teman. Nah, kemudian transportasi sudah mencapai titik jenuh. Ya. Kita tidak perlu jauh-jauh, kita datang ke kota-kota kita saja seperti halnya Jakarta, kota-kota besar di Indonesia ini, ya, di jam-jam sibuk ataukah bahkan setiap hari ini, teman-teman, ya, sudah mulai
terjadi kemacetan di mana-mana. Ya. Kalau kemacetan di mana-mana, secara otomatis ya kapasitas produksi penduduk itu menurun. Kenapa? Karena aktivitasnya habis di jalanan. Ya. Seharusnya di jalan cuma memakan waktu cuma 10 menit, ya karena macet-macetan bisa memakan waktu 1 jam. Jadi boros mengurangi kapasitas produksi. Kemudian yang selanjutnya adalah polusi udara yang semakin tinggi ini, teman-teman. Nah, yang diakibatkan oleh transportasi yang sudah mencapai titik jenuh. Kemudian yang keempat adalah tingginya konsumsi energi. Ya. Kita bisa lihat transportasi sekarang itu sangat boros sekali, teman-teman. Kita bisa melihat di pom bensin antrian semakin panjang, ya kan? Kemudian apa itu namanya, orang-orang yang satu keluarga bisa memiliki beberapa motor, beberapa mobil, ya, yang semuanya berlomba-lomba untuk digunakan dan kemudian mengakibatkan boros, ya, pemborosan dalam bidang bahan bakar. Dan tentunya kalau bahan bakar minyak itu akan menimbulkan polusi udara yang akan mencemari lingkungan juga. Seperti ini. Ini salah satu contohnya nih teman-teman, gambarannya seperti ini ya. Pabrik di mana-mana ya, asapnya di mana-mana, pencemaran lingkungan seperti ini ya. Apalagi sampah berserakan seperti ini nih teman-teman ya. Gambarannya. Kemudian ini kemacetan di mana-mana ini sudah mencapai titik jenuh ya. Transportasi titik jenuh sudah kayak gini. Efeknya bukan cuma transportasi dalam bidang angkutan penumpang saja, namun juga untuk kegiatan ekspor impor barang nih teman-teman. Nah, ini juga menurunkan kapasitas produksi. Dan kecelakaan. Nah, kita bisa lihat seperti ini ya. Tingginya konsumsi energi seperti ini ya. Kita bisa melihat di sini aspalan ya, yang ada juga di wilayah Indonesia yang setiap tahun itu mengaspal karena struktur tanahnya nggak support, dan tentunya itu hanya buang-buang uang saja teman-teman. Ataukah pembangunan ya kereta-kereta seperti ini yang membutuhkan ya bahan-bahan bangunan yang sangat boros, yang luar biasa mahal, bisa mencapai triliunan per kilometernya saja teman-teman. Kemudian boros konsumsi energi yang seperti ini ya, sampai antri-antri seperti ini. Ya. Nah, sebagai solusinya untuk menciptakan industri yang ramah lingkungan, ya Mr. Yuniski ini menciptakan industri dalam 4 bidang nih, dibagi menjadi 4 bidang. Yaitu yang pertama adalah U-Sky Transport, ya, yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kemudian pupuk biohumus Utera, saat ini juga sudah dipasarkan, teman-teman juga bisa membelinya ya di Amazon cabang Uni Emirat Arab, teman-teman. Ya. Kemudian Smart City, kota cerdas buatan, kemudian U-Space, ya ini yang masih dalam gagasan, namun juga sudah dipresentasikan dalam skala global, teman-teman. Ya, proyek luar angkasa, ya, ini 4 bidang. Ya. Sekarang kita bahas tentang U-Sky Transport. Ya. U-Sky Transport ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu transportasi untuk penumpang dan transportasi barang. Kita bisa melihat transportasi penumpang seperti ini, ya. U-Bike itu untuk perkotaan 2 penumpang, kecepatan 150 km per jam. U-Car untuk 6 penumpang, kecepatannya sama, teman-teman. U-Bus 48 penumpang per gerbong ini juga bisa digabung-gabung seperti itu, seperti LRT, teman-teman, ya, bisa digabung. Ya. Kemudian UniWin ini untuk pinggiran kota dan juga bisa untuk apa itu namanya di perbukitan, teman-teman, di pegunungan juga bisa. Ini untuk 2 penumpang. Kemudian Unilight ini untuk 6 penumpang. U-Pod gantung rel ganda dengan konfigurasi yang disederhanakan, kabin dapat diimplementasikan baik untuk transportasi penumpang maupun kargo, teman-teman. Kemudian U-Car 431 ini untuk 6 penumpang. Kemudian U-Car 4430 T3 18 penumpang, ini juga berbentuk gerbong juga bisa digabung-gabung, teman-teman. Ya, kemudian U-Bus 4 penumpang.
14 penumpang, U4210. Kemudian Yubas Carat, ya, U5543, ini 16 penumpang. Ya. Kemudian Yubas yang Carat yang kapasitasnya lebih besar, ya, U4212, 25 penumpang. Ya. U4 penumpang bersuspensi rel ganda dengan peningkatan kapasitas dalam versi tropis. Ya, kabin disesuaikan untuk penumpang penyandang disabilitas juga bisa. Disediakan tempat untuk pengangkutan kursi, roda, konfigurasi kaca menawarkan pandangan 360 derajat kepada penumpang. U4 dilengkapi dengan sistem multimedia dan WiFi. Jadi kita kalau jadi penumpang di sini ya teman-teman ya nggak perlu ribet masalah sinyal karena sudah ada WiFi-nya. Ada monitornya juga teman-teman, sambil nonton TV juga bisa. Ini dirancang untuk digunakan pada rute perkotaan dan pinggiran kota di iklim kering, sistem AC dan iklim mikro memastikan pengoperasian kendaraan listrik rel tanpa gangguan dan kondisi yang nyaman bagi penumpang pada suhu yang sangat tinggi. Nah, Yubes Karat ini nih teman-teman, ini yang rencananya akan digunakan untuk ya feeder di Harjamukti dan Mekarsari di Jakarta, kemudian di Bogor dan kalau nggak salah Bandar Lampung. Ya, seperti yang disiarkan oleh Bapak Sami Sori kemarin di minggu kemarin, teman-teman. Nah, yang dimaksud kemarin 41 ya, unit itu ya 41 ini, teman-teman, ya. Jadi setiap 1 menit ya meluncur lagi, belakangnya meluncur lagi, belakangnya meluncur lagi seperti itu. Sampai 41 sesuai dengan kebutuhan penumpang. Jadi satu gerbong ini 25 ya. Kalau 25 kali 10 aja 250, kalau 40 berarti berapa? 1000. Sekali angkutan 1000 dalam 1 menit. Jadi kita tinggal hitung aja kalau dalam satu jam ya 60 menit, 60 berarti 60.000 penumpang, teman-teman. Jadi sangat cepat sekali ya. Kemudian U-Flash U4362 untuk 6 penumpang. Ini yang sedang kita kembangkan. Kalau unitnya kita sudah ready, kita tinggal masalah sertifikasi, ya itu saat sekarang ini kita sudah mendapatkan lahan juga dalam proses pembangunannya, yaitu di Colorado, Amerika Serikat. Kecepatannya hingga 500 sampai 600 km per jam. Kalau untuk transportasi ya barang, teman-teman, ini ada unit trans, ya itu untuk pertambangan. Kemudian unit kontainer, ini kontainer biasa. Hanya saja dia memiliki kecepatan 100 km per jam, bisa mengangkut beban 30.500 kg. U-Container U5247, 100 km per jam, ya bisa mengangkut beban 30,5 ton. Ya. Kemudian ini yang sudah direalisasikan, sudah dibangun di Sharjah Uni Emirat Arab, teman-teman. Kecepatannya 80 km per jam, kapasitas bebannya 4,3 ton. Ya, unit kontainer SPC 212, dia bisa mengangkut 100 ton barang per kilometernya hanya dengan biaya $1, sekitar 16.700-an. Jadi murah sekali, teman-teman. Di sini kemudian U-Truck U4131, kecepatannya 100 km per jam, kapasitas bebannya 1,7 ton. Ini bisa mewakili truk-truk untuk pengangkutan bahan-bahan baku atau barang-barang untuk kegiatan produksi ya pabrik, teman-teman, atau tambang juga bisa, pasir juga bisa, batu juga bisa. Nah, sekarang kita bahas tentang U-Sky versus yang lainnya. Nah, perbandingan transportasi ya U-Sky dengan yang lainnya ini, teman-teman, ini menentukan pilihan di pasar, mengapa produk-produk yang kita produksi dan kita pasarkan ini ke depan ya itu akan menjadi sebuah produk dengan permintaan tertinggi dan kita akan menjadi sebagai pemain utama dalam bidang transportasi, teman-teman. Ya. Ini adalah sebuah informasi fundamental yang bisa menjadi pembekalan bagi teman-teman bagaimana nih prospek U-Sky ke depan, termasuk juga di Indonesia nantinya. Dalam bidang biaya pembangunannya nih, teman-teman, U-Sky itu udah menang duluan. Ya.
dia biayanya hanya sekitar 10 sampai 15 jutaan dolar. Nah, ini perkiraan di sini ya. Antara 9 juta paling murah dia bisa ditekan sekitar 9 juta dolar per kilometer. Tentunya ini ditentukan oleh negaranya di mana, kemudian medannya bagaimana, dan lain sebagainya. Jadi rentangnya itu antara 10 bisa sampai 20 juta dolar per kilometer kalau wilayahnya pegunungan dan sangat sulit untuk dijangkau, teman-teman. Ya, jadi ini fleksibel ya sebenarnya. Tapi kalau kita lihat dengan rata-rata umum, bila dibandingkan dengan subway, itu per kilometernya 300 juta dolar, teman-teman. LRT per kilometernya sekitar 65 juta dolar, ya. Kemudian monorail 60 juta dolar, ya. Tram ini masih di atas, kita bisa mencapai 15 juta dolar ya per kilometernya. Kabelway ya atau kereta gantung ya ini ya. Kereta gantung itu ternyata masih mahal, teman-teman. Dia di kisaran 15 juta dolar per kilometernya. Nah, seperti ini. Jadi di dalam sisi ya cost ya, biaya pembangunan itu kita jauh lebih murah. Nah, mungkin ini tidak begitu diperhatikan kalau sumber pendanaannya itu sebuah negara, teman-teman. Kalau negara kan karena memang untuk support ya publik ya. Tapi kalau sumber pendanaannya itu lebih ke investor, seperti halnya di Indonesia yang sumber pendanaannya pembangunan proyek-proyek komersil ya, kereta api ya, transportasi berbasis railway, termasuk U-Sky Transport ini yang menjadi bagian dari master plan-nya Direktorat Perkereta Apian, teman-teman. Tentunya kalau investor itu profit oriented ya. Mana yang murah, mana yang cepat balik modal, mana yang menguntungkan. Ini cuma 3 ini aja, teman-teman. Kalau investor kan. Nggak ada investor cari mana yang paling mahal, mana yang paling keren buat keren-kerenan, buat dipamerkan sama apa itu anak cucu atau tetangga atau saudara, ya kan. Kemudian bagaimana caranya balik modalnya, apa itu namanya, nanti aja beberapa generasi selanjutnya balik modal nggak apa-apa, nggak mungkin, teman-teman. Ya, nggak mungkin. Karena apa? Karena kalau investor institusi dia juga memiliki target ya. Dia memiliki target dalam pengembalian apa itu namanya keuntungan ya, yang tentunya itu juga menjadi salah satu ya keputusan penting bagi ya investor-investor institusi ini, baik dari lokal maupun interlokal, teman-teman, untuk memutuskan di mana nih dia berinvestasi, ya, di mana nih uang ini diletakkan. Ya. Karena apa? Karena kebutuhan dia juga meletakkan uang, teman-teman. Kebutuhan dia juga investasi. Ya. Punya uang triliunan banyak, kalau dia aja ya dia sangat rugi, teman-teman. Dia bisa ditinggal kabur sama investornya ya, investornya gitu. Jadi secara otomatis ketika investor institusi itu menampung uang yang sangat banyak ya, dia PR-nya gimana caranya uang ini berputar ya, menghasilkan keuntungan aman ya, kemudian juga balik modalnya juga cepat ya, seperti itu, teman-teman ya. Jawabannya apa? Yes, jawaban telak ya. Jawaban telaknya yes, teman-teman ya. Kemudian biaya operasional, sudah biayanya pembangunannya murah, didukung biaya operasional. Biaya operasional ini menentukan apa, Pak? Biaya operasional ini menentukan ya pengembalian modal yang cepat, teman-teman. Dan juga mengurangi resiko. Nah, seperti itu. Nah, di USD ini biaya operasional kita untuk biaya karyawannya kita 30 sampai 45% lebih murah daripada transportasi biasa. Mengapa? Karena kita memakai sistem yang sudah terkomputerisasi dan bahkan memakai kecerdasan buatan, teman-teman. Kemudian untuk tenaga listriknya kita juga bisa lebih murah ya, lebih hemat 30 sampai 50% karena kita memakai tenaga baterai yang mutakhir ya. Kemudian dalam sisi perbaikan, maintenance dan repair-nya kita bisa lebih hemat 10 sampai 20% dan yang lainnya bisa lebih hemat 10 sampai 15%. Jadi dalam keseluruhan ya kita lebih hemat ya 2 sampai 3 kali
operasional transportasi pada umumnya, teman-teman. Ya. Selain itu, gerbong-gerbong atau unit-unit varian kecil kita itu juga meningkatkan efisiensi ya operasional transportasi yang bekerja, teman-teman. Ya. Misalnya contohnya nih seperti halnya kereta api WOS, LRT, MRT yang gerbongnya langsung digabung-gabung nih, teman-teman ya. Itu yang jelas kan yang namanya penumpang itu nggak selalu banyak, teman-teman. Ya. Kalau ibaratnya memang kapasitas liburan penumpangnya bisa penuh-penuh, tapi kalau kapasitas hari-hari kerja seperti ini penumpangnya bisa sepi. Ya. Mau sepi mau banyak otomatis ya harus ya harus terus beroperasi. Nah, tentunya itu juga membutuhkan biaya operasional yang sama. Nah, sedangkan penghasilan perkeretaapian itu dari tiket, teman-teman. Kalau yang penumpangnya sepi, operasionalnya tetap sama, ya secara otomatis ya operasionalnya jadi sangat berat dan bisa bahkan rugi. Ya, bisa dikabarkan teman-teman kemarin bila teman-teman lihat berita di kereta api UAS itu rugi dalam 1 tahun itu ruginya luar biasa besar, teman-teman. Ya karena itu antara kebutuhan biaya operasional dan penumpangnya nggak matching. Tapi kalau kita nih teman-teman, karena kita itu unit-unit kecil seperti Yukarat tadi ya, per gerbong itu hanya menampung 25 penumpang. Ya. Kalau ada yang masuk 25 penumpang langsung berangkat. Masuk 25 penumpang berangkat. Ya. Kalau lagi sepi ya nggak beroperasi. Ya. Kalau misalnya dalam keadaan misalnya penumpangnya nggak begitu banyak, ya mungkin beroperasi cuma 2 gerbong saja. Ya, jadi sangat fleksibel, bisa disesuaikan. Kalau beroperasinya banyak gerbong ya secara otomatis pada waktu liburan ya, kalau membutuhkan penumpang yang banyak. Ya. Yang lainnya kalau pada saat sepi yang lainnya masih stay di stasiunnya. Nah, seperti itu. Ini jelas memangkas biaya operasional, teman-teman. Ya. Yang membuat investor senang ya karena apa? Balik modalnya makin cepat. Kemudian dalam bidang transportasi kargo ini yang paling serem nih teman-teman ya. Solusi yang nggak dimiliki oleh transportasi lain kecuali transportasi kita, IST. Kita dapat mengangkut barang itu dalam keadaan udah cepat tapi murah gitu loh. Ya. Kalau selama ini itu kita cepat ya tapi mahal. Mengapa? Pakai pesawat. Kalau mau murah bisa, tapi lambat pakai kapal laut. Kalau kita nggak kepengen cepat, murah, pakai kita. Nah, ini yang menarik dalam sisi pengguna, ya user, untuk mengirimkan barangnya, apalagi dia kapasitas perusahaan, teman-teman, yang jelas itu akan memangkas biaya pengiriman barang. Kemudian yang kedua, dalam sisi investor, ya itu sangat suka dengan UST ini karena apa? Karena itu tadi biaya operasionalnya murah, keuntungannya gede, ya balik modalnya cepat, dan juga untuk pembangunannya juga murah, nggak membutuhkan biaya luar biasa besar, seperti halnya transportasi lain. Nah, kita bisa lihat untuk sistem transportasi kontainer, ya untuk biaya konstruksinya, kita paling murah sendiri, biaya operasionalnya juga murah, ya untuk apa itu namanya keramahan lingkungan, ya kita juga paling ramah lingkungan nih teman-teman. Nah, ini gambarannya seperti ini. Untuk kapasitas penumpangnya, kita bisa mengangkut penumpang itu jauh lebih banyak daripada LRT monorail di sini, teman-teman. 50.000 penumpang per jamnya. Ya. Luar biasa kan? Ya. Jadi kalau kita nggak ngerti, LRT kan gerbongnya bisa gabung-gabung, Pak. Bisa mengangkut penumpang lebih banyak. Monorail juga gitu, Pak. Ya, seharusnya kan lebih banyak LRT sama monorail daripada UST yang per gerbongnya 25. Nah, kalau nggak ngerti. Ya. Tapi kalau yang ngerti ternyata ya setiap 1 menit gerbong itu bisa jalan, 1 menit lagi jalan, 1 menit lagi jalan. Ya hitungannya tadi. Ya, hitungannya tadi. Ya kalau 20 kalau satu gerbong itu 20
5 penumpang isinya setiap 1 menit jalan, berarti kalau misalnya 40 gerbong, 25 kali 40. Ya, 25 kali 10 aja udah berapa? 250. Kalau kali 40 berarti berapa? 1000. Nah, berarti setiap berapa? Perjalanan ya, 10 menit itu apa itu namanya bisa mengangkut 1000 penumpang. Tinggal dikalikan aja. Ya, bisa mencapai sekitar 50.000 penumpang per jam. Jadi sangat luar biasa banyak. Ya, dan juga sangat efisien. Kemudian untuk kelangsungannya, kita lebih ramah lingkungan. Ya, pembangunannya minimum, ya, bisa dibangun di mana saja, sangat fleksibel. Kemudian ramah lingkungan, tidak mengeluarkan asap karena kita pakai tenaga baterai. Kemudian hemat dan juga sangat mendukung alam, kelestarian alam. Untuk kecepatannya kita jauh lebih cepat, yaitu 150 km per jam. Untuk konsumsi energinya kita lebih hemat ya daripada sistem transportasi yang lainnya. Kemudian untuk keamanannya kita lebih aman karena kita berada di atas tanah, anti pergelinciran, memakai sistem kecerdasan buatan, memakai AI ya teknologi kita, dan kemudian anti terorisme dan vandalisme. Vandalisme itu coret-coret seperti itu ya. Gimana mau coretnya? Ini jauh sekali teman-teman. Teman-teman bisa lihat iklannya Karat yang terbaru itu yang 30 detik sama cewek ya, cewek di Sarjah itu teman-teman. Kalau teman-teman teliti itu perbandingannya jaraknya antara pohon ya itu kan tingginya seperti pohon kelapa teman-teman ya. Itu masih jauh itu, di atasnya masih jauh. Jadi ya sangat tinggi sekali ya. Minimal katanya Pak Samisor kemarin minimal berapa? 5 meter ya, minimal. Kalau lebihnya bisa lebih 10 meter juga terserah. Semakin tinggi yang jelas semakin mahal ya pembangunannya. Nah, ini kita sudah mendapatkan berbagai macam sertifikat penghargaan dan macam-macam teman-teman. Kemudian di media massa kita juga sudah ditayangkan berbagai macam media massa. Jelas ini menunjukkan eksistensi ya proyek-proyek Blue Sky Transport yang kita dukung. Kemudian kita juga kerjasama dengan Intelligent Transport System. Kita juga menjadi bagian dari master plan-nya perkereta apian di Indonesia. Nah, ini Mr. Edwin Soru di sini ada. Ya, ini Bapak Sami Soru. Ya. Yang lainnya saya nggak kenal. Ini Mr. Oleg ya. Yang tadi. Ya, ini Mr. Oleg. Yang lainnya nggak kenal. Nah, kita di sini sudah mencapai tahapan ke-15 dari 15 tahapan pembangunan. Ini adalah roadmap ya, roadmap pembangunan kita. Kita di sini sudah menyelesaikan 14 tahapan pembangunan untuk membangun 2 proyek pilot, yaitu di Minsk, Belarus, yang disebut Eco Technopark, yang saat ini sebagai pusat pariwisata, teman-teman. Teman-teman bila kepingin ke sana dipersilahkan ya. Ada penginapannya, nanti teman-teman juga bisa mengendarai unit varian khususnya U-Light teman-teman, dan itu murah ya, murah sekitar per penumpangnya kalau nggak salah sekitar berapa ya, belasan ribu kalau nggak salah ya. Kemudian yang unit yang kedua ya, proyek yang kedua adalah U-Sky Test and Certification yang kita bangun di Sharjah Uni Emirat Arab ya, di atas lahan seluas sekitar 28 hektar ya. Kalau ini seluas sekitar 36 hektar. Ya. Jadi kita sudah berada di saat sekarang ini di tahun 2025 ini sudah mulai bermunculan berita-berita proyek-proyek komersial dari berbagai negara termasuk Indonesia. Kita saat ini sudah sepenuhnya ya dalam keadaan kekuatan tertinggi ya untuk mendapatkan proyek-proyek komersial di berbagai negara di seluruh dunia. Jelas itu adalah sebuah bukti nyata ya, bukti nyata eksistensi perusahaan dan bukti nyata bahwa perusahaan sudah ready untuk menghasilkan keuntungan secara mandiri, teman-teman. Kemudian lolos sertifikasi berbagai jenis varian siap jual, telah mendapatkan uang muka untuk kontrak proyek
proyek komersial, kerjasama di berbagai negara, benua Afrika, Asia, Amerika, dan Uni Emirat Arab. Hanya tersisa satu stek pembangunan saja, teman-teman, di sini. Kemudian bekerja sama dengan ITS Indonesia untuk perluasan proyek komersial. Ya. Bagaimana cara mendukung proyek? Ya, daftar sebagai anggota yayasan, daftar di situs Skyward Community. Ya, ini bila teman-teman ingin berkontribusi, ingin mendukung proyek, ya, teman-teman bisa pelajari sendiri di sana. Berpartisipasi pada proyek, mengikuti info terkininya. Ini adalah form, ya, teman-teman harus perhatikan. Form yang asli yang dilampirkan, yang berlaku pada saat ini, selalu diikuti oleh ADART. Jadi jika di-download, selalu ada ADART-nya. Teman-teman, di situ ADART-nya dibaca dulu pelan-pelan agar paham batasan-batasan yayasan kita. Kemudian baru mengisi, ini di-print, jadi nggak pengaruh, Pak, ini kalau gaptek bagaimana? Nggak pengaruh, teman-teman, karena nggak begitu memakai teknologi. Intinya ini di-download, di-print. Kalau nggak bisa download bagaimana? Kalau nggak bisa download tinggal dibawa saja HP-nya ke percetakan. Ya, biasanya banyak di tempat-tempat umum di dekat perkantoran itu, tempat-tempat buat percetakan, ya, fotokopian atau semacamnya seperti itu. Minta tolong sama petugasnya, Pak, tolong diprintkan ini, ya, yang ada ini file yang ada di WA ini. Nah, dia nanti pasti dikirim ke WA-nya dia download, kemudian dia print. Ngeprintnya nggak perlu semua 6 halaman, teman-teman. Yang bagian halaman terakhir saja, halaman ke-6, ya, di sini ya. Setelah di-print, ada kertasnya kan, di-print kan. Mau berwarna atau enggak terserah, nggak masalah, teman-teman. Bagusnya ya berwarna sih, biar keren, ya. Ini diisi nama lengkap, ya. Kemudian tempat tanggal lahir, ya, kelamin, ya, laki-laki perempuan, kemudian alamatnya. Alamatnya kalau bisa, ya, teman-teman, itu yang pokok saja, ya. Yang pokok itu ya provinsi, ya, kota, ya, seperti itu. Kalau jalan, ya kan, kemudian arah-arah apa itu, nomor kompleks sebenarnya enggak perlu, teman-teman, ya, enggak perlu terlalu detail, ya, enggak perlu terlalu detail. Tapi kalau detail ya enggak masalah, ya. Penting provinsi, kotanya mana, desa mana, seperti itu enggak masalah, ya. Kemudian nomor HP, NIK, ya, disesuaikan dengan KTP. Kemudian alamat emailnya apa? Kemudian single atau menikah dicentang-centang aja, pendidikan dicentang, ya. Kemudian materai tempelin, tanda tangan 10.000. Ya. Sudah tanda tangan kan beres, diisi tanda tangan beres. Ini difoto nih, teman-teman. Difoto jangan sampai terpotong, ya. Kemarin itu difoto cuma difoto ininya saja. Nah, ya, ini nggak boleh, teman-teman, ya. Difoto ininya saja. Ada lagi juga yang difoto ini bagian atas, ngapain? Saya sendiri juga bingung. Di foto ini jangan kepotong, ya. Ya, di foto ini, di foto. Fotonya pakai apa? Ya, fotonya pakai HP biasa, itu foto macet gitu kan. Setelah ini difoto beres, teman-teman bawa ini, ya, gini difoto. Jangan menutupi muka, teman-teman, ya. Kayak orang apa, malu-malu saja gitu kan. Jadi agak apa? Di sini ya. Di bawahnya dada kalau bisa, teman-teman. Ya, di foto atau enggak, intinya enggak apa itu namanya kepotong-kepotong ini, ya, leher ini, ya, ya, di foto, jebret. Pastikan pada saat foto itu, teman-teman, ini tulisannya itu juga terlihat. Jadi pas fotonya itu layarnya itu diklik yang bagian ini. Biar apa? Kameranya juga lebih fokus di sini. Dan juga jangan terlalu dekat, ya, agak jauh tapi jangan kejauhan. Beres. Nah, kalau misalnya teman-teman, ya, ya, kalau misalnya, ya, pada saat muka ini nih tidak tidak apa itu tertutup dengan formnya, tidak tertutup dengan formnya ini, dua foto ini sudah bisa. Ya. Mengapa? Karena fotonya teman-teman sambil pegang apa itu namanya register ini nih, teman-teman, itu langsung bisa dimasukkan ke aplikasi. Ya. Jadi bisa dibuat KTA. Ya. Tapi lebih amannya, ya, teman-teman,
lampirkan juga foto ketiga, ya, yaitu foto diri, ya, pakai pakaian bebas, rapi, bagus, teman-teman, ya. Kemudian difoto setengah badan juga bisa, keseluruhan juga bisa, karena yang diperlukan hanya setengah badan saja. Jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh. Ya. Kalau terlalu dekat, ya nanti ya kita langsung tempelin ke aplikasi, teman-teman. Kalau terlalu dekat, nanti yang kelihatan cuma hidungnya saja. Kan lucu ya. Atau penuh muka atau penuh itu kan nggak keren juga, teman-teman. Jadi ya agak jauh dikit gitu loh. Agak jauh dikit agar pas gitu loh, ya. Jangan terlalu dekat. Jadi kalau bisa ya jangan selfie. Kalau selfie ya kedekatan, teman-teman. Ya, agak jauh saja, nggak apa-apa kameranya diletakkan agak jauh, kemudian foto mandiri juga bisa seperti itu. Ya, kalau terlalu dekat itu nanti pasti merepotkan bagian registernya. Kita edit, kita masukkan fotonya teman-teman, kita olah dulu, terus kemudian backgroundnya kita rubah macam-macam, terlalu lama, teman-teman. Tapi kalau sudah pas itu enak, tinggal masukkan aplikasi, jebret, download, beres. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ini ya sistematis untuk mendukung proyek. Ya, ini teman-teman partisipan, register anggota yayasan pun, kemudian register juga apa itu namanya platform yang disediakan oleh SWJ, berpartisipasi untuk membangun proyek. Di sini teman-teman pelajari sendiri. Ya, untuk realisasi pembangunan proyek, ya, untuk mendukung proyek, ya, bisa berkontribusi ke rekening yayasan, ya. Nanti ya ditunjukkan sama pengundangannya masing-masing. Ini gunanya untuk biaya operasional, memenuhi biaya operasional yayasan setiap tahunnya, teman-teman. Ya. Kemudian berpartisipasi secara sukarela untuk membangun proyek melalui platform SWJ ini, ya, keputusan diambil secara mandiri. Nah, ini adalah contoh ya KTA-KTA yang sudah jadi. Kita hanya menyediakan software-nya aja, nanti bisa di print sendiri, kemudian dia laminating sendiri, ya, dibuat seperti ini. Ya. Ada banyak sekali, sudah 1.000 lebih yang daftar di kita untuk menjadi anggota yayasan. Mengapa Anda harus bergabung dengan komunitas pendukung proyek Yuskai? Kami tidak hanya membuat Anda untuk menjadi penonton, melainkan juga untuk menjadi bagian dari sebuah gerakan besar. Bergabung dengan komunitas pendukung proyek Yuskai akan membuka pintu bagi Anda untuk mendapatkan berbagai keuntungan yang bermakna dan berkelanjutan. Ikut menjadi bagian dari proyek visioner. Anda akan menjadi saksi dan kontributor langsung dalam perjalanan proyek revolusioner ini, mulai dari tahap pengembangan hingga implementasi. Partisipasi Anda akan tercatat sebagai bagian dari sejarah pembangunan sistem transportasi masa depan di dunia hingga Indonesia. Kami menyediakan akses eksklusif ke informasi terkini seputar pengembangan teknologi UST. Anda akan mendapatkan support penuh untuk edukasi, sosial, ekonomi, kewirausahaan, keuangan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi di bidang transportasi. Ini adalah kesempatan emas untuk memperluas wawasan dan kompetensi Anda. Ya. Bergabunglah dengan komunitas individu-individu yang memiliki visi serupa dari berbagai latar belakang, mulai dari aktivis lingkungan profesional akademis hingga entusias teknologi. Jalinan pertemanan dan kolaborasi baru ini bisa membuka peluang tak terduga dalam karir maupun kehidupan pribadi Anda. Jadi di sini teman-teman bisa memperluas networking. Banyak sekali benefit yang bisa Anda dapatkan baik untuk pribadi, keluarga, lingkungan, negara, dan bahkan bumi yang kita cintai. Ini adalah kesempatan langka untuk berpartisipasi pada sebuah proyek yang benar-benar transformatif. Ya, teman-teman. Baik, itulah ya materi pada malam hari ini. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan nanti bisa menghubungi pengundangnya. Kita lihat dulu Mr. Edwin Soru, apakah masih ada. Pak Edwin Soru sudah keluar kayaknya ini teman-teman. Bentar, ya. Oh ini, Pak Jul izin keluar sebentar, ada urusan mendadak, nanti saya balik lagi. 8:30.
Oke, oke. Sambil menunggu Pak Edwin belum balik nih, teman-teman. Kita lanjut membahas berita-berita terkait USD ya dalam 1 bulan kemarin ya. Ini kemarin kan kita ada Mr. Sami Soru, jadi ya kita belum membahasnya, jadi kita sempatkan untuk membahas. Ini beritanya sangat banyak sekali, teman-teman bisa lihat juga di apa itu namanya di website USD.inc atau perusahaan teman-teman ya. Ini saya pilihin yang bagus-bagus saja, yang sekiranya bisa kita bahas pada malam hari ini, khususnya tentang proyek komersil. Berita yang pertama, hanya tempat duduk dan keamanan tinggi. Jenis U-Pod apa yang terbaik untuk sanatorium Sosni? Pengembangan proyek kompleks transportasi dan infrastruktur USD yang ramah lingkungan. Untuk sanatorium Sosni ya sedang berlangsung. Baru-baru ini spesifikasi persyaratan teknis untuk U-Pod yang dirancang untuk mengangkut wisatawan telah terungkap. Di sini pengisian cepat, U-Pod akan terdiri dari modul penumpang dan traksi selain motor listrik, sistem pengatur suhu, dan komponen serta rakitan penting lainnya. Modul traksi akan mencakup perangkat penyimpanan energi dan superkapasitor. Berkat fitur ini, U-Pod dapat mengisi daya dengan cepat saat penumpang naik dan turun. Untuk mencapai hal tersebut, bis pengisi daya akan terpasang di bagian bawah modul penumpang, dan baterai akan menerima daya melalui pantograf yang beroperasi secara otomatis. Ini gambarannya teman-teman ya. Ini U-Pod kita, ya, kendaraannya di sini. Ya. Ini sebagai tempat pariwisata dan juga sanatorium teman-teman. Ya, tempat sanatorium itu kayak seperti spa ya kan, dan lain-lain ya, perawatan tubuh lah ibaratnya seperti itu. Kenyamanan pergerakan, U-Pod akan dilengkapi dengan sistem suspensi udara 2 tahap yang memungkinkan modul penumpang diatur ketinggiannya dengan mudah. Interior kendaraan yang dapat menampung hingga 6 penumpang telah dirancang dengan cermat untuk menyediakan lingkungan yang nyaman dan aman, termasuk fitur-fitur yang membuatnya cocok untuk pengguna kursi roda. Sistem kontrol iklim mikro modern akan memastikan suhu yang efektif bagi kedua penumpang dan berfungsinya peralatan terintegrasi dengan baik. Tingkat keamanannya yang tinggi, sistem anti-derailment yang komprehensif telah diterapkan pada troli traksi U-Pod, sistem suspensi khusus pada modul penumpang, secara efektif mengurangi osilasi lateral dan meningkatkan hambatan angin. Semua roda akan dilapisi poliuretan dengan daya rekat tinggi pada permukaan rel yang akan meningkatkan keselamatan lalu lintas. Nah ini gambarannya ya teman-teman ya. Asik sekali nih ya buat tempat wisata. Ini jalan, jadi ini stasiun ya teman-teman ya. Jadi nanti masuknya di sini, kemudian nanti jalannya ke sini. Kompleks USD yang nyaman dan aman akan menjadi bagian dari renovasi besar-besaran fasilitas sanatorium dalam rangka merayakan hari jadinya yang ke-50. Bersama dengan acara ini, direncanakan juga pembangunan kompleks spa modern dan wisma-wisma individual di tepi Danau Naroks. Hal ini akan menunjukkan dedikasi terhadap solusi lingkungan dan teknik mutakhir sekaligus meningkatkan nyamanan dan keamanan bagi semua pengunjung termasuk penyandang disabilitas. Perlu dipahami teman-teman, ini adalah proyek kita yang sudah deal ya. Proyeknya sekali lagi sudah deal dan sudah dalam fase desain, teman-teman. Ya. Di Rusia. Belarus ya, Naros Belarus. Nah, ini berita dari Rusia, teman-teman. Pasar Rusia merupakan pemain kunci dalam kemajuan teknologi USD karena keragaman geografis negara yang luas, tata letak perkotaan yang unik, kawasan industri yang luas, kendala air yang signifikan, dan masalah mendesak terkait migrasi penumpang.
Nah, ini gambarannya, teman-teman. Di Rusia sepertinya memakai Unibus tipe karat juga. Salah satu inisiatif prioritas utama adalah mengatasi masalah transportasi di wilayah Leningrad. USTIN sedang mencari rute transportasi terbaik, tapi mereka menghadapi tantangan akibat urbanisasi yang luas dan infrastruktur yang kompleks. Kolaborasi awal dengan pengembang sangat penting di sini. Bahkan selama perancangan wilayah baru, Sergei Smolnikov, Direktur Kantor Perwakilan Rusia, ya, menyatakan bahwa pengalaman mengerjakan proyek-proyek di kawasan ini telah menunjukkan kepada kami betapa pentingnya bekerjasama dengan pengembang besar dan mulai berkolaborasi sejak tahap desain. Inilah satu-satunya cara untuk memastikan aksesibilitas transportasi yang komprehensif dan integrasi solusi inovatif ke dalam infrastruktur perkotaan saat ini. Rute model keuangan dan solusi teknis telah disiapkan bagi Rostov-on-Don untuk mengatur jaringan transportasi antara kedua tepi Sungai Don dan Pulau Zeleny. Magnet utama pariwisata yang baru, jika proyek ini lolos tahap persetujuan dengan pimpinan daerah, langkah selanjutnya adalah penandatangan dokumen final dan transisi ke tahap desain. Jadi ini masih pengajuan proposal, teman-teman, ya, proyeknya seperti ini. Di wilayah timur Rusia, UST sedang mengembangkan solusi transportasi untuk berbagai wilayah, termasuk daerah otonomi Yehudi, Khabarovsk, Blagoveshchensk, dan Vladivostok. Perusahaan ini menerapkan rencana induk pengembangan modern yang mengintegrasikan kebutuhan aksesibilitas transportasi terpadu. Di pusat administrasi Chukotka, kota Anadyr, perlu menyeberangi Muara Anadyr yang membentang sekitar 3 km untuk melakukan perjalanan antara bandara dan distrik-distrik utama kota. Inisiatif USTIN telah diakui layak secara teknis dan saat ini berada pada tahap pra-proyek. Ya, model keuangan dan struktural telah disiapkan dan proposal telah diajukan kepada otoritas pemerintah. Jika USTIN berhasil melaksanakan proyeknya, ia akan menjadi katalisator bagi pengembangan teknologi transportasi Rusia dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup di wilayah utama negara tersebut. Jadi di sini kita bisa lihat, ini pertimbangan tidak hanya diberikan kepada kemudahan transportasi, tapi juga pada beban ekologis. Hal ini khususnya krusial di wilayah dengan lingkungan alam yang khas seperti Crimea, Danau Baikal, Timur Jauh, dan Taman Nasional. Jadi di sini kita bisa lihat di Rusia juga ada perkembangan untuk fokus merealisasikan proyek-proyek komersial di sana, teman-teman. Kita juga ada perusahaan yang khusus ya mewakili seperti halnya di Indonesia, yaitu PT Uniski Nusantara Technologies dan PT Minsky Cakrawala Nusa, teman-teman. Di Rusia juga ada perusahaan yang khusus untuk menangani proyek-proyek komersial di sana, teman-teman. Ya, jadi di sini ini tahun 2025 ini semuanya bergerak, teman-teman, dari berbagai negara ya. Kemarin yang Indonesia sudah kita bahas, ya, ini Rusia. Ini belakangan aja dulu. Nah, ini berita di Belarus ya. USTIN secara aktif sedang mengembangkan proyek-proyek baru dan sedang bernegosiasi di berbagai negara, termasuk Belarus. Baru-baru ini Departemen Komersial dan tim teknik perusahaan mengusulkan proyek untuk menghubungkan ibu kota dengan kota satelit Smolevisi. Implementasinya akan membuat perjalanan lebih cepat, lebih nyaman, dan lebih ramah lingkungan. Kepala negara juga menjalankan pentingnya inisiatif semacam itu dalam kunjungannya baru-baru ini ke Komplek Lositsky yang telah direkonstruksi menurut berita Sputnik. Ya. Beliau berkata, kami sedang mempertimbangkan bagaimana menghubungkan daerah-daerah ini ke Minsk dengan moda transportasi cepat, bisa dengan kereta api atau monorail. Mari kita lihat mana yang lebih murah dan mana yang paling cocok untuk kita, sehingga orang-orang dapat berpergian dari Zerzing ke Minsk dalam waktu hanya 10 menit. Proyek USTIN membayangkan pembangunan jembatan layang rel yang memungkinkan para pelancong menempuh jarak 26 km antar kota hanya dalam 15 menit. Kapasitas maksimumnya adalah 20.000 penumpang per jam. Setiap 30 detik, U-Pod berkapasitas 42 penumpang akan berjalan di sepanjang rute jalur ganda otomatis dengan 5 stasiun. Hal ini akan secara signifikan mengurangi beban jaringan jalan
yang ada dan mengatasi ya masalah kemacetan pada jam sibuk. Sepertinya ini bukan Yukarat ya teman-teman ya, 42 penumpang. Yukarat itu maksimal cuma 25 penumpang. Ini sepertinya Unibus ya, yang Birel. Keunggulan penting proyek ini adalah keamanannya. Transportasi dilakukan melalui jembatan layang, sehingga meminimalkan risiko kecelakaan bagi penduduk lokal dan pengunjung. Transportasi string tidak hanya menawarkan cara yang nyaman untuk mencapai ibu kota, tapi juga kenyamanan yang lebih baik tanpa perlu berhenti dan berpindah-pindah tempat yang lama. Proyek ini sepenuhnya memenuhi standar internasional dan nasional, dan semua solusi teknologinya telah lulus proses pengujian dan sertifikasi yang diperlukan. Integrasi teknologi UST ke dalam jaringan transportasi yang ada tidak hanya akan meningkatkan efisiensi dan kenyamanan perjalanan, tetapi juga membuat kota-kota satelit lebih menarik bagi penduduknya. Tentu saja, keputusan mengenai implementasi proyek yang diusulkan harus dibuat oleh badan ahli yang sesuai. USTIN menawarkan bantuan komprehensif kepada para profesional dalam menyediakan data yang dibutuhkan. Nah ini ya, untuk selanjutnya ya, berita selanjutnya kita tinggal menunggu aja teman-teman ya. Kemudian berita tentang proyek komersial di Nepal ya. Nepal ini kita proyeknya sudah full, sudah ada kontrak sama pemerintah Nepal ya. Namun ada demo besar-besaran kemarin ya. Ibaratnya niru-niru Indonesia lah ya. Yang kemudian melengsarkan Perdana Menteri, melengsarkan Presiden, ya, dan bahkan anggota DPR-nya juga bubar. Dan saat ini syukurnya sudah kondusif, situasinya sudah aman. Hanya saja untuk pengembangan ini nih teman-teman, proyek di Nepal ini akan lanjut ketika sudah terjadi pemilihan presiden baru. Ya, pemilihan presiden baru berdasarkan berita yang saya peroleh itu perkiraan bulan Maret tahun 2026. Ya, bulan Maret tahun depan. Ya, di sini. Presidennya kalau presiden sudah jadi, ya sudah selesai. Ya, kita lanjut ini. Mitra USTIN di Nepal, Kathmandu Portway PVT Ltd, yang tengah aktif berupaya melaksanakan proyek transportasi string di wilayah tersebut menemui kesulitan dalam pekerjaannya akibat ketidakstabilan politik di negara tersebut. Ibu kota Nepal, Kathmandu, saat ini sedang menerapkan jam malam parsial dan pergerakan di dalam kota hanya diisikan dengan izin dari otoritas setempat. Meskipun situasi sulit, kantor Kathmandu Portway aman, para karyawannya tidak terluka dan semua propertinya utuh. Hingga situasi stabil, sebagian operasi Kathmandu Portway akan dihentikan sementara karena persetujuan resmi diperlukan untuk melanjutkan operasi. Menurut perkiraan mitra kami di wilayah ini, penghentian ini akan berlangsung sekitar 3 hingga 6 bulan, ya teman-teman. Perusahaan memantau perkembangan dengan cermat, mempertahankan komitmen teguhnya terhadap kerjasama jangka panjang dengan Nepal. Ya, kemungkinan proyek kita di Nepal on proses lagi ya, kalau nggak Desember ya Januari ya teman-teman. Nah, ini di luar konteks proyek-proyek komersial, berita proyek-proyek komersial dari berbagai negara, teman-teman, ya. UST itu masuk dalam daftar pendek penghargaan inovasi global Rail 2025 di Abu Dhabi. Nah, ini kita harus melihat ya, apa itu GRIA ya. Penghargaan Inovasi Global Rail 2025 merupakan penghargaan industri penting yang diselenggarakan oleh Etihad Rail bekerjasama dengan para mitranya. Tujuannya adalah untuk mendorong penciptaan dan adopsi konsep serta teknologi inovatif di seluruh dunia di bidang transportasi kereta api, logistik berkelanjutan, dan infrastruktur untuk kota pintar. Tahun ini 242 peserta berkompetisi untuk menjadi penulis proyek paling menjanjikan di bidang aksesibilitas, transportasi, dan mobilitas perkotaan. Hanya 10 dari mereka yang terpilih untuk babak final yang akan diselenggarakan dari 30 September hingga 2 Oktober di Abu Dhabi. Hadiah uang tunai untuk penghargaan ini adalah 1 juta dirham atau sekitar $270.000.
Ini ya, apa tujuannya? Ya. Dimasukkannya teknologi USD dalam daftar pendek penghargaan inovasi global RAIL 2025 menegaskan bahwa para ahli menganggap transportasi kereta api string sebagai alternatif yang layak bagi bentuk mobilitas tradisional. Presentasi solusi USD di acara-acara tersebut memberikan peluang baru bagi USD Incorporation untuk kerjasama internasional. Dalam beberapa tahun mendatang, perusahaan berencana untuk memperluas portofolio proyeknya ke wilayah geografis baru seperti Timur Tengah, Asia Selatan, dan Amerika Utara, teman-teman. Ya. Jadi selain apa itu namanya mengembangkan proyek-proyek komersial di berbagai negara, ya perusahaan UST ini juga aktif ya mengikuti ajang kompetisi-kompetisi ya yang meningkatkan rating ya dia sehingga bisa jauh dikenal, bisa lebih familiar di kawasan pengusaha-pengusaha infrastruktur khususnya dalam bidang transportasi berskala internasional, teman-teman. Dan ini juga sebagai bukti telak eksistensi ya UST Incorporation ini adalah sebagai salah satu perusahaan yang sudah terlihat ya di ajang internasional dan bukan sebagai perusahaan yang masih terbelakang, teman-teman ya. Dengan adanya mengikuti pameran dan berhasil lolos di ajang pameran seperti ini, teman-teman, USTN Corporation ini membuktikan bahwa dia memiliki produk-produk unggulan yang pantas menjadi pionir di masa depan transportasi, khususnya di Indonesia dan di negara-negara lain. Baik, teman-teman, Pak Edwin, apa sudah? Oke, Pak Edwin belum masuk nih, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Bila ada pertanyaan, silakan. Nah, materi sudah selesai. Tanggungan menjelaskan berita-berita tentang proyek komersial, ya. Dalam 1 bulan kemarin sudah saya rapel, ya. Kemarin juga sudah lengkap, ya. Dari Pak Samisoru, kita dibantu oleh Pak Samisoru untuk perkembangan proyek-proyek yang ada di Indonesia. Teman-teman bisa juga melihat ya rekamannya. Oke, silakan teman-teman. Ada yang apa bertanya sebelum acara saya tutup? Mungkin Pak Edwin nanti ya saya tagih lagi ya karena hari ini mungkin ada kepentingan ya. Oke, video sudah saya start, sudah saya unmute semua. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Jika tidak ada, kita lanjut ke meeting. Insya Allah minggu depan ada materi baru yang membahas tentang langkah-langkah perusahaan dalam merealisasikan proyek-proyek komersial. Tentunya kita bahas secara detail seperti biasa. Saya rangkum semua poinnya menjadi satu, saya ambil intisarinya saja, kemudian saya buatkan sebagai menjadi PowerPoint yang kemudian saya sampaikan ke teman-teman. Karena setiap minggunya ya setiap minggunya itu Assalamualaikum Pak Juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setiap minggunya itu ada meeting ya sama jajaran internasional ya di seluruh dunia. Tapi ya kalau kalau menurut saya kalau nggak teman-teman kalau nggak beli alat, saya aja beli alat ya untuk penerjemahan itu nggak bisa teman-teman ya karena melalui webinar dan bahasanya minimal bahasa Inggris, ada bahasa Rusia, bahasa macam-macam. Kecuali kalau teman-teman mengetahui bahasa paham dengan bahasa Inggris ya. Jadi harus ada terjemahannya. Jadi saya cuman yang penting-penting aja poin-poinnya saja saya screenshot. Ya,
Dan itu saya ambil intisarinya, nanti kita sharekan untuk new materi ya di brainstorming minggu depan. Oke, silakan Pak Windu. Bila ada yang ditanyakan, silakan. Bagusnya Ya, kita kasih harga kemarin itu ada bilang Atau cek saja. Tisu. Ya, dipersilakan. Siapa yang bertanya duluan? halo Pak. Saya ulangi ya Pak. Kemarin kan ada penandatanganan yang dilakukan oleh PT Minski Cakrawanusa dengan Bupati Bogor. Itu sudah mulai tahap awal realisasi sungguh ya Pak. Ya. Jadi ini ya Pak, menuju ke tahapan dari 5 tahapan ya Pak ya. Ini ada penjelasan Pak. Ya, terus gimana Pak Windu? Yang ditanyakan apa Pak? Ya tahapan yang kemana itu Pak? Yang sampai 5 tahapan sudah berarti tahapan pertama atau sudah menuju pemancangan apa gitu Pak? Ya, saat ini teman-teman, proyek-proyek komersial itu semuanya masih berada di tahapan awal. Yang paling apa itu namanya dahulu itu ya proyek yang ada di India itu sudah desainnya. Dia sudah desain kapasitasnya. Jadi di awal kalau di Indonesia sendiri ya teman-teman, pertama itu MOU ya. Setelah MOU yang kedua adalah pengajuan untuk studi kelayakan ya, feasibility study. Itu prakonstruksi ya, tahapan-tahapan prakonstruksi. Sampai yang pada akhirnya dijelaskan oleh Pak Semi Soru kemarin itu sampai penandatanganan surat perjanjian konsesi. Ya. Kalau penandatanganan surat perjanjian konsesi beres, itu langsung diajukan ke UST Incorporation untuk dibuatkan apa itu namanya rancangannya, pembangunannya berapa gitu. Jadi untuk tahapan prakonstruksi ini ya itu tergantung juga ya, tergantung karena ini kan kita nggak kerja sendirian ya. Ini kan hubungannya sama pemerintah juga, sama investor, macam-macam seperti itu. Kalau misalnya semuanya itu bagus ya nggak sampai 1 tahun, ya nggak sampai 1 tahun itu sudah mulai peletakan batu pertama, teman-teman. Ya. Tapi kalau ada trouble-trouble atau macam-macam ya, ya kita nggak ngerti ya apa itu sistem birokrasinya pemerintah, apalagi dalam realisasi ya, proyek-proyek komersial seperti itu, teman-teman. Ya ibaratnya kita tinggal menunggu update berita saja. Nah gitu. Jadi kemarin itu paling cepat ya antara paling lambat 2 tahun ya, 1 sampai 2 tahun. Kalau untuk proyek-proyek yang ada di apa itu namanya Bogor gitu kan, itu kan memang seperti halnya yang disampaikan oleh Pak Semi itu speknya kita beda, ya speknya beda. Makanya itu kan lebih mahal. Mengapa kok beda? Karena dia nggak modalnya nggak datar teman-teman. Ya. Modalnya nggak datar mesinnya. Ya. Jadi dia kan naik kan. Nah, jadi otomatis kalau naik kan bebannya meningkat ya. Itu otomatis kan speknya kita upgrade ya agar kuat lah ibaratnya. Mesinnya kuat untuk memang ibaratnya khusus untuk tanjakan lah. Ibarat mobil itu dia gearnya di belakang, giginya di belakang biar kuat nanjak gitu. Kalau perkotaan kan giginya di depan ya gitu, mobil perkotaan seperti itu. Jadi itulah kelebihannya teknologi kita, itu kita bisa menyesuaikan permintaan pasar ya. Seperti itu Pak Windu.
Terus studi ya, terus studi kelayakan. Studi kelayakan itu nggak gratis teman-teman ya. Studi kelayakan itu nggak gratis. Kalau kalau apa itu namanya, kita sudah mengadakan studi kelayakan, ya, kita sudah mengadakan studi kelayakan ya, secara otomatis investor itu udah keluar duit ya. Investor itu udah bayar. Dan investor itu mau studi kelayakan, dia untuk garis besarnya dia pasti tahu duluan. Dia pasti tahu duluan. Kalau dia nggak tahu duluan ya dia nggak mungkin mau keluar duit untuk membayar studi kelayakan. Dan studi kelayakan ini mahal teman-teman, ya, mahal. Gantung kapasitas proyeknya ya. Kalau proyeknya sampai triliun-triliun itu saya yakin mahal. Ya. Jadi investor sudah keluar duit duluan. Nah, hasil dari studi kelayakan inilah nanti akan menjadi apa itu namanya dokumen ya, dasar dokumen untuk penetapan persetujuan antara kedua belah pihak, baik itu pemerintah, investor ya, BST sendiri. Nah, seperti itu. Nah, sehingga akan muncul tanda tangan konsesi. Nah, seperti itu. Jadi di studi kelayakan ini detail ya, teman-teman ya, detail. Capeknya berapa, ya pembangunannya ini brutonya berapa lama pembangunannya itu secara detail. Bangunnya nanti di mana wilayahnya, terus ini di mana, pokoknya intinya detail proyek seperti itu. Jadi ibaratnya kita kalau kayak beli produk itu udah spesifikasinya itu kita udah kelihatan semua, kita tinggal beli beres. Nah seperti itu teman-teman. Ya. Terus ada yang lain teman-teman? Saya persilakan. IP juga, oh iso dari pelan IP, oh no, Ada yang tanyakan lagi? tidak menjawab awang Atau chat? Aku tengok relay aku mau ini relay kok, oh sangat. Oke, beres teman-teman? Nggak ada yang tanyakan? Ini Pak Edwin kemungkinan lagi sibuk ya, jadi tadi sekitar jam setengah 9 keluar duluan, sudah izin ini di Pak Jul, izin keluar sebentar, ada urusan mendadak, nanti saya balik lagi ya. Ya nanti kalau baliknya jam 12 malam kita yang repot. Mungkin ini nanti ya apa minggu depan ya saya bisa chat Pak Edwin untuk menambahkan materi ya. Karena sebenarnya materi pada malam hari ini sebenarnya OPP ya teman-teman ya, materi umum lah, ibaratnya di bolak-balik ya seperti itu aja. Jadi nggak ada materi edukasi ya, yang poin khusus ya. Kalau materi edukasi yang poin khusus itu teman-teman bisa lihat di di brainstorming atau di partner class. Ya. Sudah beres ya teman-teman? Oke, sudah nggak ada yang bertanya, sudah jelas. Oke, baik teman-teman sekalian, terima kasih atas waktunya ya. Itulah pertemuan kita pada malam hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan kondusif ya. Insya Allah kita akan adakan lagi pertemuan yang akan datang di waktu ya yang sama ya, yaitu hari Jumat sekitar jam 20.15, yaitu materi brainstorming ya yang membahas tentang langkah-langkah perusahaan dalam melaksanakan proyek komersial. Nanti kita kupas tuntas lagi langkah-langkahnya seperti yang ditanyakan Pak Windu tadi, teman-teman. Saya juga kepengen mengupas juga ya sumber-sumber investor institusi itu dari mana. Jadi di sini ada yang sangat menarik nih teman-teman. Mengapa kita seharusnya kalau tahu ini ya itu makin semangat luar biasa sama perkembangan perusahaan ya. Jadi kayak kita itu langsung semakin terangkat lah ibaratnya gara-gara investor institusi ini. Nanti detailnya nantikan di webinar ya minggu depan. Ya. Sekali lagi saya kasih disclaimer materi
acara pada malam hari ini bukan bermaksud untuk mengajak promosi atau menawarkan segala sesuatu, segala informasi untuk konsumsi pribadi, dan juga segala keputusan yang dihasilkan dari informasi ini adalah sebagai tanggung jawab pribadi masing-masing. Kita hanya menyediakan fasilitas untuk edukasi saja. Oke, mohon maaf atas kesalahan kata. Bila ada yang tidak berkenan, sukses selalu untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.